Abang ditunggu nyanyi lagi nih. Abang ditunggu di Bali Sabi nih. Kalau orang menghendaki itu jadi ibadahnya aku. Kasih jalan teman-teman. Saya nyanyi. Belakang. Tapi intinya kita tidak akan melakukan semacam kayak melupakan gitu, nggak mungkin. Belum genap 10 hari setelah kepergian istri tercinta Marissa Haque, penyanyi Ikang Fauzi kembali naik panggung. Bersenandung lagu-lagu lawas yang telah membesarkan namanya. Di hadapan para penggemarnya, sang rocker berusaha tegar dengan menunjukkan profesionalismenya, meski kesedihan meliputi hatinya. 11 Oktober 2024 kemarin, Ikang Fauzi kembali bernyanyi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Di sela lagu yang sedang dinyanyikannya, Ikang Fauzi tak lupa meminta doa untuk mendiang istri tercintanya. Ikang Fauzi tampil luar biasa dengan membawa lagu-lagu hits. Para penggemarnya ikut larut dalam alunan suara Ikang yang melengking, khas diiringi musik yang menghentak. Penonton pun ikut bernyanyi bersama. Tidak lupa, Ikang juga mempersembahkan lagu Salam Terakhir untuk almarhumah istri tercintanya. Luar biasa kalau nggak ada begini, nggak ada tenaga saya bertanya. Saya minta, boleh nggak? Mohon bacain Fatihah buat istri saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Amin, amin ya Allah. Karena dialah saya ada di sini. Dan tadi ada Al-Fatihah buat Marissa juga. Salam terakhir buat yang Iwan. Di sini. Di sini. Di mana secara organik, karena memang masing-masing merasa enak nongkrong di situ, nggak mahal dan pergaulannya terbuka, bisa ketemu siapa aja. Kembalinya Ikang Fauzi bernyanyi di atas panggung disambut gembira. Tidak hanya oleh fans, tetapi juga oleh keluarga dan kerabatnya. Sebelumnya, Ikang sempat berucap akan berhenti bernyanyi. Abang ditunggu nyanyi lagi nih. Abang ditunggu di Bali Sabi nih. Kalau orang menghendaki itu jadi ibadahnya aku. Udah ya udah teman-teman ya. Ini Pak ngomong. Kasih jalan teman-teman. Belakang. Saya masih punya anak dua yang harus saya pertanggungjawabkan, itu juga titipan dari istri saya kan selalu dia sering bicara kalau salah satu meninggal kita harus bagaimana. Jadi ini saya harus kerjakan berat apapun. Aku yakin ya aku masih tetap pengen membuat dia bahagia dan dia tahu bahwasanya saya menjalankan dengan baik amanahnya gitu. Kabar Ikang Fauzi akan berhenti bernyanyi memang mengejutkan. Kata-kata itu keluar dari bibir Ikang yang masih basah oleh tangis air matanya atas kepergian istri tercintanya. Suasana hati yang masih bercampur aduk membuat Ikang Fauzi begitu emosional. Namun begitu, keluarga, terutama anak-anaknya, memaklumi keinginan Ikang Fauzi yang akan berhenti bernyanyi. Namun belakangan Ikang Fauzi mengurungkan niatnya dan kembalinya sang rocker ke atas panggung disambut bahagia baik oleh penggemar maupun keluarganya. Iya, kalau seandainya ada sebagian yang bermanfaat buat orang lain ya mungkin itu teknis ya. Tapi intinya kita
tidak akan melakukan semacam kayak melupakan gitu, nggak mungkin. Enggak, aku akan simpan aja. Maksudnya dia ada di hati kita semua dan aku nggak akan mungkin melupakan. Biarkan itu terjadi, cuman wujudnya aja yang nggak ada. Mudah-mudahan ada pembelajaran baik. Kembalinya Ikang Fauzi ke atas panggung disambut antusias para penggemarnya. Ikang Fauzi tidak sendiri, sang rocker ditemani oleh anak-anak tercintanya. Bahkan pelantun lagu Preman itu sempat menyapa putrinya. Tidak hanya sang putri, adik ipar Ikang Fauzi, Soraya Haq, juga turut hadir, ikut larut dalam kegembiraan. Dalam hati ada peduli suaramu. Untuk Soraya Haq, Amanas. I love you. Hai. Alhamdulillah, senang saya ketemu teman-teman di sini. Ya, bisa goyang-goyang lagi. Kalau di rumah saya goyang-goyang sendiri, ketawain sama anak saya. Ayo, masih sehat nih, saya ditemani sama anak-anak saya hari ini. Dia yang ayah bangkit terus. Terima kasih atas doanya semua ya. Insya Allah. Oke, lagu berikutnya juga tahun 80-90 juga. Kayak si boy itu. Ini Isabella, anak saya Isabella. Kayak ibunya. Kakak, love you kakak. Di usianya yang tidak lagi muda, Ikang Fauzi masih tampil prima mengenakan jaket hitam. Aura rockstar Ikang Fauzi belum sirna. Gaya Ikang Fauzi yang energik di atas panggung sukses mengundang decak kagum para penggemarnya. Lantas, apa kata para penggemar melihat penampilan Ikang Fauzi menyanyikan lagu andalannya yang membuat para penonton histeria? Soraya Haq ada di sini, ada ipar gua. Dulu gua gebet kakaknya, adanya gua kasih jok. Soalnya kalau gua nggak kasih jok, dia di depan terus dia pakai celana pendek begini terus. Ica mana? Gitu. Ini semua luar biasa. Ayo mau joget masih ayo. Udah. Oke, Permata Hitam. Lagu kambang ya Mas dong. Itu lagunya Ikang. Sudah dipertontonkan di atas panggung. Ikang menjalankan tugasnya sebagai seorang penyanyi yang profesional. Dia bisa memisahkan antara emosinya dan juga persoalan-persoalan yang sedang dia hadapi. Tapi ya, kalau kita lihat semua kan dia bisa berusaha dengan cara yang paling profesional. Kisah cinta Ikang Fauzi dan Marissa Haq ialah kisah cinta sejati. Meski sang istri telah pergi untuk selamanya, hati Ikang Fauzi dipenuhi cinta yang selamanya akan terus menyala seperti lentera. Kisah cinta Ikang Fauzi dan Marissa bukanlah cinta biasa yang datang dan pergi, melainkan cinta yang berumah dalam kesetiaan. Kebiasaan yang mungkin membuat menjadi mudah-mudahan penyelamat dalam kehidupan sesudah kehidupan yang ini. Anda memang selalu bikin seneng orang gitu loh dengan hadiah-hadiah. Ya dikasih semuanya dikasih apa yang dia mau dikasih. Ini pasangan unik ya gitu loh. Yang satu rocker, urakan gitu kan, walaupun pintar, sekolah, anak diplomat. Yang satunya bintang film, tapi jali, kemudian doyan sekolah gitu loh.
saya lihat kayak simbiosis mutualis. Yang saya paling ingat tuh dulu karena kakak saya yang pertama, jadi ayah saya punya 3 anak perempuan, agak sadis gitu ya, menguji calon mantu. Jadi waktu Ikang sebagai calon waktu itu datang ke rumah untuk berkunjung ke rumah pacar, ayah saya dulu punya Doberman, ada 3 dilepasin, dikejar sama anjing. Makanya waktu Gilang masuk dalam kehidupan saya, suami saya masuk kan, saya yatim piatu, nggak ada ibu, nggak ada bapak. Makanya Ikang selalu bilang, beruntung banget Gil, nggak ketemu sama bapak mertua lu. Nah, karena memang kelihatan banget ujian yang sungguh luar biasa bisa ditaklukkan, dan Ikang tuh belajar ngaji sesudah pernikahan, belajar tahsin karena kakak saya mengajaknya begitu. Jadi kan karena anak diplomat di sana nggak ada pelajaran agama ya, gitu loh. Jadi diajarin, jadi simbiosis mutualis. Kakak saya juga belajar lebih tenang karena mempunyai suami yang kayaknya tenang banget gitu. Dan memang kayaknya mereka cinta banget ya berdua, cintanya gede banget gitu loh. Mungkin kalau cinta lebih baik seujung kuku aja kali ya. Jadi pada saat ditinggalkan kita masih bisa keluar. Setelah ditinggal pergi oleh sang istri, Ikang Fauzi tidak sendiri. Ada anak-anak dan sahabatnya yang kerap menemani. Faris RM menjadi salah satu sahabat yang menghibur dan menguatkan Ikang Fauzi. Sebagai sesama musisi, Faris RM menjadi saksi perjalanan cinta Ikang Fauzi dan istrinya. Lantas, seperti apa kisah cinta Ikang Fauzi dan Marissa Haque? Seperti apa pula sosok Marissa di mata Faris RM? Saya salut sama Ikang yang begitu tegar ya, siapa yang nggak shock lah ya kehilangan istri dalam kondisi yang mendadak. Tapi kalau saya nih boleh pilih, saya pingin tuh meninggal seperti itu. Maksudnya meninggal dalam tidur itu, aduh, hari Jumat pula lagi. Memang ya usia di tangan Tuhan. Tapi juga setiap cobaan itu pasti ada maksudnya. Saya tadi bilang gitu sama Kang, setiap iya gue ngerti, gue paham banget ya. Cuman gue terus terang kaget banget sih. Tidak saya duga begitu cepat pergi, begitu cepat menghilang dari hidup tanpa sempat memberitahu teman-temannya tentang apapun yang terjadi dalam hidup dia gitu. Jadi saya pikir-pikir itu luar biasa sih. Kaget semua, masih kaget ya, kaget banget. Saya kaget dan saya menyesal benar ada di sini gitu, karena saya masih ada di Jawa Timur 3 hari. Ketika pulang pun pada agenda pulang, maka tadi pas saya nanti ketemu dengan Senai baru saya. Makanya dia tadi kan doain pasti lah doain gila. Dia bukan hanya sahabat ya, Ikang satu kelas di bawah saya, dia sama 3. Kami sama-sama di era yang sama. Ikang dan saya, Ica juga gitu, dekat. Dulu rumah kita, saya kan pindah tuh dari Jalan Camal ke pinggir. Waktu masih di Camal tuh masih lebih dekat lagi. Kita lebih sering makan pagi sama-sama, jajan sama-sama gitu. Luar biasa Ikang, Marissa luar biasa. Ikangnya juga luar biasa. Saya tahu mereka saling mencinta, salah satu selebriti yang perlu dicontoh lah ya, perlu dicontoh gitu. Bahkan apapun tidak bisa memisahkan gitu. Berat. Iya berat. Terus Tapi ya, pertanyaan yang Mas sudah tahu jawabannya sih. Ini ini udah kehendak Allah. Karena aku bilang aku sangat mencintai dia, itu karena aku mencintai Allah. Kita sama-sama dalam perjalanan hidup kita tuh benar-benar kita membuat skema yang jelas gitu soal itu. Jadi kita bisa saling mencintai karena Allah. Jadi pada saat Allah minta lagi ya, walaupun berat bagaimanapun ya kita harus ikhlas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.